wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya bersalawat kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat yang begitu banyak. Di antaranya yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita usia dengan berbagai macam dinamika kehidupan. Kemarin kita berpuasa, kemudian kemarin berlebaran, dan sekarang kita melalui hari-hari kebiasaannya. Maka tanda daripada diterimanya, salah satunya tanda daripada diterimanya amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin, karena saya yakin semua kaum muslimin itu bulan Ramadan kemarin itu luar biasa. Yang biasanya sholatnya bolong-bolong jadi rapet, bahkan bisa sholat malam, itu sholat tarawih. Yang biasanya sudah sholat sempurna bisa meningkatkan dengan 5 waktunya di masjid. Yang sudah di masjid dia membaca Quran lebih banyak dan yang lainnya. Intinya di bulan Ramadan tersebut amalan kita dan kaum muslimin itu tidak sama dengan amalan bulan-bulan biasanya. Dan tentu yang kita harapkan adalah qabuluha, diterimanya amalan-amalan tadi. Nah, apa tanda daripada amalan kita itu diterima? Salah satunya adalah tatkala kita itu diberi kemudahan untuk tetap beramal istiqomah dengan amalan-amalan setelah bulan Ramadan. Misal, tanda puasa kita diterima bagaimana? Salah satunya Allah memberikan kemudahan taufik bagi kita untuk apa? Melakukan puasa sunnah yang lainnya. Karena yang namanya buah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang semisalnya. Maka kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti itu. Kemarin kita mudah banget berpuasa 30 hari non-stop. Seperti itu. Maka masa untuk bulan Syawal ini ada puasa 6 hari. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan minas Syawal ka'annahu shaumad dahra. Siapa saja yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia itu puasa sepanjang tahun. Karena kenapa? Karena namanya Islam itu satu amalan dibalas minimal 10 kali. Berarti amalan kita 1 bulan di bulan Ramadan, puasa 1 bulan itu pahalanya itu minimal itu ya. Minimal itu adalah 10 bulan. Pahalanya maksudnya. Kalau puasanya tetap aja 1 bulan. Jadi kan 10 bulan itu kan. Kalau 6 hari berarti minimal seperti puasa 60 hari. Kan minimal 10. 60 hari kan 2 bulan. Jadi 10 bulan dengan 2 bulan kan 12 bulan. 12 itu bulan berarti 1 tahun. Itu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa melakukan puasa Syawal 6 hari ini. Dan itu semoga menjadi tanda bahwasanya amalan-amalan Ramadan kita diterima. Nah, itu nikmat yang sangat banyak. Kita lanjutkan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih
dalam bab muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-60, dan hadis ini pasti akan muncul di setiap pelajaran. Hadis Jibril ini kan, di belajar akidah muncul, di pelajaran fikih muncul, di pelajaran masalah hati muncul, raqaiq, masalah kelembutan hati. Karena hadis itu Masya Allah, hadis Jibril itu sangat luar biasa. Itu mencakup ajaran Islam secara global. Di situ diterangkan rukun Islam, di situ diterangkan rukun iman, di situ diterangkan ihsan, diterangkan dengan hari kiamat dan yang lainnya, seperti itu. Secara umum tapi seperti itu. Makanya barakallahu fiik, hendaknya bagi kaum muslimin itu membaca hadis Jibril tadi, yaitu dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Hadisnya walaupun agak panjang dikit, tapi yang nggak panjang-panjang banget seperti itu. Itu kalau bisa dibaca, dihafalkan, kemudian dicari penjelasan tentang hadis tersebut. Karena kalau penjelasan hadis tersebut dijelaskan itu bisa jadi 20 jilid mungkin. Kenapa? Contoh aja, di situ ada Islam, kemarin sudah kita jelaskan kan, rukun Islam. Di mana Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam kan, diterangkan Islam, kemudian rukun-rukunnya 5. Sekarang rukun Islam yang pertama aja, sholat. Itu kalau dijelaskan, itu jadi 4 jilid bisa, iya kan? Sholat, syarat-syaratnya, ada bersuci. Nah, bersuci jadi 1 jilid, iya kan? Macam-macam najis, cara bersuci menghilangkan najis, cara wudu, cara mandi janabah, dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian apa? Itu baru bersucinya. Belum apa? Menutup aurat. Belum apa? Ada dukhulul waqt, masuknya waktu-waktu sholat dan yang lainnya. Itu. Makanya hadis Jibril itu hadis yang selayaknya bagi kaum muslimin itu betul-betul menghafalkannya, seperti itu. Dan kita sampai kemarin pada pertanyaan Jibril alaihissalam, yaitu fa'akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman, gitu. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik atau yang buruk. Nah, itu. Jadi barakallahu fikum, ini muncul lagi hadis ini di kitab akidah, misalnya usul salasa, itu muncul hadis ini. Di kitab fikih muncul hadis ini, seperti itu. Nah, iman, kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, adalah at-tasdiq, adalah pembenaran. Wa mahaluhu al-qalbu, dan tempat daripada iman itu adalah di hati. Kalau Islam itu tempatnya adalah anggota badan, yaitu ketundukan yang berupa anggota badan. Itu perbedaan antara iman dan Islam. Jadi iman itu ketundukan, keyakinan, pembenaran yang tempatnya di hati. Adapun Islam adalah ketundukan dengan anggota badan kita. Misalnya tunduk kepada Allah dengan sholat, zakat, puasa, haji, berwudu, azan, dan yang lainnya. Itu Islam. Itu lafaz makna Islam dengan iman. Kalau disebutkan dalam satu tempat, maka makna iman itu adalah ketundukan, pembenaran, keyakinan yang letaknya di hati. Jadi amalan hati dia. Kalau Islam adalah ketundukan, pembenaran yang berupa dari anggota badan.
dengan ucapan, dengan langkah, dengan tindakan, dengan harta, dan yang lainnya. Makanya kemarin kita sudah menjelaskan kan, Islam tatkala disebutkan rukun Islam maka syahadat, ada pelafadzan 2 kalimat syahadat, itu lisan kita. Ada sholat yang berupa ucapan, tindakan, ruku, sujud, dan yang lainnya. Ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu adalah amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota badan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau iman itu adalah amalan hati. Makanya di sini disebutkan wa mahaluhu al-qalbu wal islamu mahaluhu al-jawarih. Iman itu tempatnya adalah di hati, adapun Islam tempatnya adalah di anggota badan. Nah, seperti itu. Nah, walihada naqul, oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, saya katakan al-islamu amalun zahiriyun wal imanu amrun batiniyun fahuwa fil qalbi. Maka Islam itu adalah amalan yang zahir, amalan yang nampak. Adapun iman adalah perkara yang ada di batin, yaitu di dalam hati. Itu. Nah, dan di sini iman itu ada 6 rukunnya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita membenarkan dan meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang perlu dibenarkan dan diyakini tentang Allah? Ada 4. Maksudnya, kalau kita membenarkan dan meyakini Allah, berarti harus ada 4 pembenaran dan penyakinan dalam keimanan kita terhadap Allah. Yang pertama adalah iman biwujudihi. Tatkala kita beriman kepada Allah, kita harus mengimani tentang keberadaannya, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus ada, karena Allah itu mewujud, Allah itu adalah ada. Ustaz, bagaimana kita mengimani terhadap sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita berbicara, belum pernah kita mendengar suaranya, dan belum pernah kita bermimpi, dan tidak ada yang semisalnya. Bayangkan, kita disuruh untuk membenarkan dan yakin dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah berbicara dengannya, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah bermimpi seperti apa dia, dan tidak ada yang semisalnya. Coba. Iya kan? Itu berat itu. Dan bagaimana kita harus mengimani, bahkan menyatakan dia Tuhan, padahal tidak pernah kita melihat, tidak pernah kita berbicara, tidak pernah kita mendengar, tidak pernah kita bermimpi, dan tidak ada satupun yang semisalnya. Karena Allah menyifati dirinya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan dia sedikit pun, siapapun itu nggak ada yang mirip. Masya Allah. Coba. Ini kan kalau kita lihat, dilihat nggak pernah, berbicara nggak pernah, berdengar nggak pernah, bermimpi nggak pernah, bahkan apa? Yang serupa aja nggak ada. Ini sebenarnya ada atau enggak sih? Iya tidak? Jawabannya apa? Jelas ada. Bahkan pasti ada dan bahkan sangat nyata. Apa itu yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada? Al-Quran sudah menyebutkannya. Loh, Al-Quran misalnya orang kafir seperti itu, saya nggak mengimani Al-Quran kok. Maka adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Bisa kita ketahui dengan 2 tanda. Pertama adalah bahkan 3 nanti. Sebenarnya banyak banget, karena semuanya menunjukkan keberadaan Allah. Cuma ini untuk mempermudahkan saja. Itu bisa kita mengetahui keberadaan Allah SWT minimalnya dengan 3 hal. Yang pertama dengan ayat syar'iyah, dengan wahyu Al-Quran dan hadis. Isi Al-Quran itu semuanya membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik yang membicarakan secara langsung, menyebutkan namanya, menyebutkan sifatnya, menyebutkan perintahnya, menyebutkan surganya, menyebutkan nerakanya, semuanya itu adalah intinya membicarakan tentang Allah. Ya gini kalau orang Islam percaya, kalau orang kafir kan nggak percaya. Maka dengan yang kedua, yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam raya. Alam raya ini berupa manusia, hewan, tumbuhan, bumi, matahari, bulan, bintang, tidak akan pernah masuk akal, atau gampangannya seperti ini. Ini permisalan yang sering dicontohkan oleh para ulama. Misalnya, saya mengatakan aqua ini, air mineral ini, tiba-tiba ada di depan saya. Tiba-tiba ada di depan saya. Adakah satu manusia yang berakal akan membenarkan pernyataan saya? Tidak ada. Gak mungkin orang percaya bahasanya air mineral ini tiba-tiba ada. Itu gak mungkin. Karena gak masuk akal. Tiba-tiba ada, gak mungkin. Pasti ada yang membuatnya. Seperti itu. Ketika saya bilang misalnya sedotan ini tiba-tiba ada, gak ada yang bikin, gak ada yang apa, tiba-tiba ada, pasti semuanya akan menolak pernyataan saya. Nah itu cara gampang bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya apa? Air mineral saja kalau saya bilang ini tiba-tiba ada, semua orang nggak percaya. Bagaimana dengan bumi? Bumi itu ada dari dulu, sudah dari, ya pokoknya sudah ada dari dulu ada. Dan yang nyiptakan siapa? Ya sudah ada. Nggak masuk akal. Sebagaimana jenengan tidak terima kalau saya bilang air mineral ini, aqua ini tiba-tiba ada. Nggak ada yang ngemas, nggak ada pabriknya, itu nggak masuk akal. Padahal cuma air mineral. Bumi ini lebih kompleks. Bahkan nggak cuma bumi, seluruh alam raya ini, bintangnya, mataharinya, manusianya, pohon, tumbuhan, hewan, semuanya itu sudah ada. Mungkinkah itu ada sendiri? Tidak mungkin. Berarti ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu berarti adanya seluruh alam raya ini itu menunjukkan akan adanya Allah yang menciptakannya tadi. Pasti, karena nggak mungkin alam raya ini ada sendiri, nggak mungkin. Sebagaimana nggak mungkin aqua ini tiba-tiba ada. Makanya dalam ayat Al-Quran itu banyak banget itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu diangkat? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung itu dipancakkan, ditanam sebagai paku bumi. Subhanallah. Di ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak menampakkan langsung? Kalau menampakkan langsung selesai ujian. Nggak ada ujian. Karena kalau Allah menampakkan di dunia, bisa nggak? Ya bisa kalau Allah berkehendak. Tapi Allah nggak berkehendak. Karena Allah sedang menguji manusia di dunia ini. Siapa yang mengimani keberadaan Dia walaupun tidak dilihat, walaupun tidak pernah berbicara, tidak ada yang sama, tidak pernah bermimpi, tidak pernah didengar dan yang lainnya. Siapa yang mau mengimani seperti ini? Coba siapa? Yang mengimani surga sudah. Seperti itu. Kalau Allah menampakkan sekarang, ya sudah pasti semuanya beriman. Karena dunia itu adalah sebagaimana dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, gitu kan. Ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Berarti hidup ini adalah apa? Ujian. Dan terbukti kan? Ada yang mengimani, yaitu kaum muslimin. Kita kaum muslimin semua itu mengimani tentang adanya Allah. Itu betul. Dan ada yang mengingkari, bahkan lebih banyak,
itu orang-orang kafir. Nah itu. Jadi itu ya, beriman kepada Allah yang pertama adalah mengimani tentang wujudnya Allah. Allah itu ada, walaupun sekarang belum terlihat. Seperti itu. Buktinya apa? Ya buktinya ini semua alam raya ini nggak mungkin ada sendiri, harus ada yang menciptakan, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak melihat di dunia, nggak mau menampakkan di dunia? Karena manusia dan jin di dunia itu sedang diuji. Mau mengimani enggak? Kan seperti itu. Nah, itu yang pertama, iman kepada Allah, mengimani wujudnya. Yang kedua adalah mengimani rububiyahnya. Mengimani rububiyah itu adalah perbuatan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbuat seperti menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan. Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan seluruh alam raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur seluruh alam raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan rizki bagi seluruh alam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghancurkan alam ini ya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Gak ada serikat, gak ada sekutu di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Tidak ada satupun manusia ataupun makhluk yang andil dalam menciptakan, mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan, itu enggak ada. Memberikan rezeki dan lain enggak ada. Itu hak, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mengimaninya itu dan tidak boleh menyekutukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengimani uluhiyahnya. Uluhiyahnya itu adalah perbuatan hamba itu ditunjukkan untuk Allah semata. Apapun yang dilakukan oleh hamba itu harus untuk Allah semata. Itu uluhiyah. Jadi penghambaan. Berarti kita, seluruh manusia, seluruh binatang, seluruh tumbuhan, seluruh malaikat, seluruh jin itu semestinya tatkala berbuat itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu adalah uluhiyah. Seperti itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyahu. Jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Itu. Berarti kita, sholat kita, puasa kita, belajar kita, ngajar kita, kerja kita, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu. Jangan ada niat tendensi apapun. Berarti kalau saya kerja nggak niat dari uang, nggak usah diniatkan uang, itu otomatis hak kita. Iya kan? Kita kerja, itu kan sudah jelas peraturannya, masuk jam 7, pulang jam 4, gajinya sekian. Sudah, pasti kita dapat. Makanya Pak, kerja niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk peribadatan. Jualan berarti nggak nyari untung, Ustaz. Ya sudah jelas namanya jualan, masa kalau nggak nyari untung ngapain kita jualan? Namanya jualan pasti nyari untung. Cuma kita niat dalam berjualan tadi adalah karena Allah. Sehingga apa? Kita pasti jualannya jujur, nggak menipu, nggak mengurangi timbangan dan yang lainnya. Itu barakallahu fiik. Nah, jadi barakallahu fikum, yang ketiga, keimanan kita kepada Allah adalah membenarkan Allah dalam rububiyahnya. Dalam uluhiyahnya. Bahwasanya seluruh amalan hamba itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah beriman tentang asma wa sifat. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sifatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran atau lewat hadis. Jadi kita menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat sesuai dengan keagungannya, yang sesuai dengan apa yang Allah namakan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah SAW namakan dalam hadisnya. Karena Rasul tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah membenarkan dan meyakini Allah itu dalam 4 hal, yaitu wujudnya Allah, Allah itu ada, yaitu rububiyahnya, Allah itu yang mengatur, menguasai, menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan seluruh alam semesta. Dalam uluhiyahnya, yaitu seluruh amalan hamba harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama dan punya sifat. Seperti itu. Nah, itu iman pertama. Iman yang kedua adalah antu'minu billahi wa malaikatihi, kepada para malaikat-malaikatnya. Ingat, malaikat itu bukan kayak kita, jangan gambarkan malaikat itu kayak menteri ya. Misalnya naudzubillah. Mungkin ada yang berpendapat atau bergambar-gambar, itu nggak boleh. Allah itu seperti raja, berarti ya memang raja, bahkan rajanya raja, Malikul Mulk. Itu kayak presiden. Dan presiden itu mempunyai menteri-menteri. Ya berarti Allah itu punya menteri-menteri, pelayan-pelayan berupa malaikat. Ingat, jangan pernah kita punya gambaran sedikit pun seperti itu. Kalau presiden, misalnya Bapak Presiden kita itu sekarang siapa? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Masih Pak Jokowi ya. Misalnya Pak Jokowi itu, beliau membuat kabinet yang terdiri dari menteri-menteri itu memang beliau butuh, karena beliau nggak sanggup untuk memimpin negara ini sendirian, nggak akan pernah sanggup, nggak mungkin sanggup, karena keterbatasan kemampuan akal, pikiran, waktu, semuanya. Karena dia makhluk sama dengan kita manusia, itu pasti nggak mungkin bisa. Jangankan memimpin negara, kita mimpin rumah tangga aja kadang udah kesel gitu kan, capek gitu kan. Baru anak 3 atau berapa, istri 1 itu sudah capek seperti itu. Apalagi mikir 270-an juta, 280-an juta manusia, warga Indonesia, itu lebih pusing lagi. Makanya beliau, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, itu apa? Membuat kabinet seperti itu. Karena apa? Karena memang dia nggak mampu untuk menjalankan pemerintah ini sendiri. Selaku eksekutif dia nggak bisa. Seperti itu, nggak mungkin. Dibantu gubernur, dibantu bupati, dibantu camat, dibantu kepala desa, dibantu RW, dibantu RT, nggak mungkin lah. Yang sensus penduduk Pak Jokowi itu habis waktunya itu. Hari RT muter-muter itu nggak mungkin. Ya makanya bikin perangkat tadi. Karena apa? Karena memang makhluk nggak mungkin bisa mengurusi kebutuhannya sendiri. Dan Allah tatkala menciptakan malaikat, ada yang diwakilkan untuk meniupkan sangkakala, menyampaikan wahyu, menurunkan hujan, dan yang lainnya banyak. Itu mohon jangan pernah berpikir bahwasanya Allah itu butuh untuk apa? Hal tersebut. Bukan. Justru apa? Allah memuliakan para malaikat yang dikasih tugas seperti itu. Kalau nggak ada malaikat, itu gampang banget. Apa susahnya bagi Allah? Itu tolong jangan pernah punya gambaran seperti itu ya. Itu gambarannya yang jelas salah. Allah mau ada malaikat yang menjaga anak, bukan berarti Allah nggak bisa menjaga bayi. Itu bukan. Justru apa? Memuliakan malaikat tersebut, dimuliakan oleh Allah SWT dengan apa? Dijadikan sebagai penjaga bayi, dijadikan sebagai penurun hujan, membawa kabar wahyu, dan yang lainnya seperti itu. Dan banyak itu malaikat itu, jumlahnya nggak terhitung. Tiap hari itu ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, ada di Sidratul Muntaha, itu ada tempat untuk beribadah. Mereka beribadah, masuk keluar lagi, dan tidak pernah masuk lagi. Yang masuk itu malaikat beda lagi, sehari 70.000.
Berarti udah berapa miliar hari itu kan? Berarti jumlah malaikat nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Dan itu bukan Allah butuh. Jadi itu ya. Iman kepada malaikat itu adalah kita mengimani bahwasanya Allah menciptakan makhluk namanya malak. Malak itu satu malaikat. Malaikat itu sebenarnya adalah jamak. Itu para malak. Apa kata Syekh min nurin wa ja'ala lahum a'malan khassatan kullun minhum ya'malu bima amarahu Allah bihi. Malaikat itu adalah makhluk gaib yang Allah SWT menciptakan mereka dari cahaya, dan Allah menjadikan untuk mereka tugas amalan tertentu, dan setiap dari mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah memaksiati sedikit pun. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat terhadap Allah dan mereka melakukan apa saja yang mereka diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Seperti itu. Itu sifatnya. Makanya mana yang lebih baik daripada malaikat atau manusia? Seperti itu. Hah? Nah itu. Manusia, kalau malaikat nggak ada satupun yang bermaksiat. Manusia lebih banyak, yang paling baiknya itu seperti itu. Salah satu tandanya pertama, manusia pertama Adam. Walaupun malaikat itu lebih dulu diciptakan dari Adam, tapi Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu dengan kesepakatan. Tidak ada makhluk yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW, sampai pun Nabi Adam. Tetap lebih baik Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi kalau terbaiknya adalah tadi, yaitu manusia. Kalau dia jadi baik, seperti itu. Nah, manusia itu unik. Dia itu bisa menjadi yang paling baik, tapi dia bisa menjadi paling buruk. Seperti itu. Nah, kalau paling baik ya tadi, yang paling taat, maka dia bisa menjadi lebih baik daripada malaikat. Karena apa? Karena malaikat sudah wajar, memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bermaksiat. Nggak mungkin dosa dia itu. Seperti itu. Tapi kalau manusia itu memang pasti dosa, cuma dia bisa lebih baik. Kenapa? Karena tadi dia bisa, sudah ditakdirkan untuk berdosa, diberi pilihan untuk taat dan berbuat maksiat, itu diberi pilihan. Malaikat nggak ada pilihan. Pilihannya cuma apa? Taat terus. Kalau ini diberi pilihan, diberi hawa nafsu seperti itu. Tapi kalau dia bisa memilih yang baik, maka dia berarti lebih baik, karena dia dengan ikhtiarnya, dengan pilihan dia. Malaikat nggak punya pilihan sudah. Memang sujud ya sujud terus. Sholat ya sholat terus, zikir ya zikir terus, seperti itu. Gak punya pilihan. Jadi manusia itu punya pilihan, mau belajar atau tidak, mau Islam atau kafir. Itu manusia punya pilihan dan gak ada yang maksa. Sampai pun Allah gak maksa, sudah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi semuanya akan menanggung apa yang ia pilih tatkala di dunia. Dia pilih Islam, maka dia, Allah SWT ganjar dengan pahala dan masukkan ke surga. Dia kiri kafir, ya Allah SWT ganjar dengan sebab kezaliman mereka memilih kekufuran. Seperti itu. Nah, jadi itu malaikat ya. Malaikat itu adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya, dan Allah memberikan tugas-tugas tertentu bagi setiap malaikat, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah apa? Secara kauni, sudah ketetapan Allah kauni, memang mereka itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian iman yang ketiga adalah wa kutubihi, dan beriman dengan kutub-kutubnya. Kutub itu jamak dari kitab. Kitab itu artinya buku.
Jadi kita beriman terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang mana kitab tersebut isinya adalah penjelasan. Nah, dan sebagai hukum kita. Jadi barakallahu fiik. Manusia itu tidak seperti malaikat tadi, yang mana malaikat tidak mungkin bermaksiat, tidak mungkin melanggar. Tapi kalau manusia diberi pilihan mau taat atau mau melanggar, itu bisa, karena diuji mereka, manusia dan jin itu seperti itu. Nah, dan alangkah zalimnya kalau Allah SWT tidak menerangkan, dan Allah nggak mungkin zalim. Maksudnya apa? Jin dan manusia itu adalah dua jenis mukallaf, dua jenis makhluknya Allah SWT yang semuanya itu diberi beban dan pertanggungjawaban. Sama kita diberi kehidupan dengan sebagaimana jin diberi kehidupan, cuma kita dengan jin itu sama-sama akan dipertanggungjawabkan tentang apa? Tentang kehidupan kita di dunia ini sekarang. Nah, tentu Allah SWT wajib menerangkan apa maksud kita sekarang ada. Berapa banyak orang yang nggak tahu maksudnya di dunia. Mancing baik, wayai adzan orang sembahyang. Jadi nggak paham itu, iya kan? Bagaimana cara kita beribadah? Apa maksud kita di dunia itu apa? Yaitu beribadah. Disebutkan dalam Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada aku semata. Itu tujuannya. Ibadah itu seperti apa? Dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Banyak ibadah-ibadah diterangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Seperti itu. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya, pahalanya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kesudahan kita nanti. Diganjarkan bagi yang membangkang, tidak mau beribadah. Dosanya seperti apa? Seperti itu. Siksanya seperti apa? Tempatnya di mana? Itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan. Makanya kita harus mengimani kitab tadi. Seperti itu. Karena itu adalah petunjuk kita. Mengimani itu adalah dengan membenarkan, meyakini dan mengamalkannya. Karena itu petunjuk kita. Semakin manusia itu dekat dengan Al-Quran, mempelajarinya, maka dia semakin selamat. Sebagaimana semakin jauh. Dan mal-asif itu sangat disayangkan sekali. Sekarang kaum muslimin itu dengan Al-Qurannya itu Masya Allah, jauhnya nggak umum. Jangankan dipelajari, jangankan membaca tafsirnya, baca Al-Qur'annya saja sudah sangat jarang. Mana dari rumah yang tatkala maghrib atau habis subuh itu dibacakan ayat suci Al-Qur'an, coba. Bisa dihitung dalam satu RT. Dulu kita masih kecil sering mendengar di habis senekala itu di rumah-rumah itu membaca Al-Qur'an. Juz amalah minimalnya seperti itu. Sekarang coba, mana coba? Itu miris. Dan itu realita. Makanya apa? Sekarang hidup kita itu gersang, gak nyaman, gak tenang. Kenapa? Kita tidak membaca pedoman kita. Seperti itu. Kita gak mempelajari pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini koreksi betul. Ini sudah parah kaum muslimin sekarang itu.
Harus betul-betul saling mengingatkan. Ayo pada ngaji, ayo pada tadarusan, syukur-syukur maca terjemahannya, syukur-syukur maca tafsirnya. Itu miris sekali. Ini keadaan kita sekarang ini. Keadaan kaum muslimin seperti ini. Seperti itu. Nah, barakallahu fik. Jadi itu yang ketiga, yaitu iman kepada kitab. Kitab itu jamak kutub itu jamak kitab, artinya buku yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul. Ada Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an serta Suhuf Ibrahim. Semuanya adalah datang dari sisi Allah, maksudnya semuanya adalah firman Allah. Bukan makhluk itu. Cuma Allah SWT menjaga satu kitab saja, yaitu Al-Quran saja. Injil, Taurat, Zabur itu Allah tidak menjaganya, tidak berjanji untuk menjaganya. Makanya Injil itu bisa ada, memang betul-betul firman Allah, tapi bisa juga itu adalah tambahan-tambahan. Makanya Injil itu selalu ada renovasi, ada penggubahan, seperti ada revisi, seperti itu, direvisi seperti itu. Kalau Al-Quran tidak akan pernah ada revisi, dan Allah sendiri sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami sendiri yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami yang akan menjaganya. Dan kita beruntung kitab suci kita, yaitu kitab sucinya Nabi Muhammad SAW dan umatnya, itu dijaga oleh Allah secara langsung. Adapun kitab suci yang sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya. Maka bercampur baur antara firman Allah dan juga ucapan tambahan-tambahan dari manusia. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomahan untuk mempelajari agama kita, terutama Al-Quran kita dibaca lagi lah. Seperti itu, dibaca lagi, syukur, ikut kajian-kajian tafsir, seperti itu. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.